kasih. Mazmur 90 ayat 12. 3 ayat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa untuk pembacaan kita di hari ini. Tuhan tolong kami dengan pembacaan yang sudah kami baca ini. Topik ini akan menjadi pelajaran bagi kami sepanjang tahun ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana di dalam hidup ini. Sehingga kami menimbang, memilih, memutuskan Tuhan mengikuti pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang benar di dalam hidup ini. Karena ada banyak jalan yang disangka orang lurus menurut dia, bahkan seringkali juga kami Tuhan tak luput dari jalan yang kami pilih, yang kami sangka itu benar, yang kami kira, yang kami duga menurut kekuatan, menurut pilihan kami itu benar. Tapi pada realitanya jalan yang kami pilih, jalan yang kami tempuh itu jalan yang salah. Engkau berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak di dalam dan melalui Engkau. Seringkali kami gagal mencapai Bapa, sampai kepada Bapa karena kami memilih Tuhan untuk mengikuti jalan kami yang kami pikir, kami sangka, kami duga Tuhan itu jalan yang terbaik, padahal bukan. Terima kasih Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 berkata bahwa if you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, semua umat-Mu hari ini hadir. Tuhan, mereka punya kerinduan-kerinduan, doa dan pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan, ada begitu banyak circumstance, problem Tuhan dan struggle Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, when all of us in this nation, Tuhan, even a Christian, all of us still facing the pandemic COVID in this nation. We come to your presence before you, God, and ask you for help us in every circumstance. Bapak, kami tidak meminta supaya Engkau mengangkat penderitaan dari hidup kami. Kami meminta Engkau memberikan hikmat-Mu bagi kami, dan Engkau memberikan kekuatan bagi kami supaya kami mampu dengan cara-Mu Tuhan keluar dari berbagai-bagai kesulitan hidup yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur hari ini kepada Engkau atas segala perbuatan-perbuatan hebat. Immanuel di 2020 menyertai kami. Tuhan, still same God. Tuhan, protect us and show kindness and mercy for us in this year, God Jesus. We thank you for everything that you've done in our life. Di dalam nama Yesus, dan kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara dari pembacaan yang sudah kami baca dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Nah, sudah muncul di layar, tolong ditampilkan. Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Saya mau mengajak kita terus mengulang sebagai sebuah repeat bagi kita. Sebuah pengulangan itu penting bagi kita, Bapak Ibu. Perhatikan, ayat ini akan terus kita dengar sampai tahun 2021 ini selesai. Ajarlah kami, teach us, O Lord, how to count our daily life. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena hari-hari yang ini, hari-hari yang sedang kita hadapi adalah hari-hari yang penuh dengan penderitaan, pencobaan, yang penuh dengan berbagai permasalahan. Nah, tantangan yang kita hadapi ini bisa saja membuat kita, yang pertama, untuk bisa menolak keilahian Allah dalam hidup kita. Reject the God divine in our life. Seringkali kan pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan tidak menolong kita dalam penderitaan yang kita hadapi? Why God can help us in the suffering that all of us still facing until this day? Itu pertanyaan yang seringkali tidak terlontarkan dari dalam hidup kita, tapi pertanyaan itu seringkali ada dalam benak kita. Why God?
All of us still facing the pandemic COVID. There's the many people they losing their job. Mereka kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu perhatikan, sekolah terbelengkalai dan berbagai hal terbelengkalai. Nah, seringkali dan acap kali hal ini kita pertanyakan, apakah Allah tetap eksis di dalam kehidupan manusia? Apakah Allah mampu mengatur segala sesuatu? Mengapa Allah mengizinkan semua ini dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita ini adalah seringkali Allah tidak dapat dimengerti, even by His creators. Allah tidak dapat dimengerti oleh ciptaannya. When God does not make sense by us, Allah seringkali tidak dapat dimengerti oleh kita. Cara kita memahami bagaimana Allah menolong kita, Bapak Ibu, yang pertama adalah perspektif kita harus benar di hadapan Allah. When we living on earth until this day, there's a sufferings, struggle, problem, disease. Itu selalu ada dalam hidup kita. Yang pertama kita harus menyadari bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka bumi ini menjadi bumi dunia yang berdosa. All of us, semua kita tinggal di dunia yang berdosa. Yang pertama kita harus memilih berdamai dengan realita dan kenyataan yang kita hadapi. Bapak Ibu perhatikan, there's a tears, ada begitu banyak air mata, ada begitu banyak kehilangan. Hari ini data memberitakan sudah ada 10.000 orang meninggal, 10.000 orang meninggal di bangsa ini. Lalu berita yang tadi malam, ada salah satu sahabat saya, teman sekolah som saya di Ambon, di GBI Rock di Ambon dulu tahun 96, itu bernama Sandy Yul Riri, itu dia bisa selamat karena pesawat akan terbang. Pesawat Sriwijaya Air dan ratusan penumpang, saya membaca di manifestasi penumpang itu ada 100 lebih Bapak Ibu yang meninggal. Di tengah-tengah pandemi Covid pesawat meledak dan mati semua orang di dalam. Tidak bakalan diketemukan lagi. Kalau pesawat sudah kecelakaan di udara, air traffic, itu tidak bakalan. Kalau kapal laut masih bisa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama kita harus memandang dan berdamai dengan realita yang ada, bahwa semua kita tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Ada air mata di situ. Ada sebuah kisah, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Eric Clapton, seorang gitaris dan blueser terkenal. Judul lagunya itu Tears in Heaven. Na 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 na, when I saw you in heaven. Bapak Ibu perhatikan di situ. Ketika anaknya jatuh dari lantai 2 di apartemennya, dia menangis. Bapak Ibu perhatikan, lalu dia menciptakan lagu itu Tears in Heaven, ada air mata di surga. Itu sebuah lagu yang mengungkapkan perasaan dia. Actually, there's no tears in heaven. Sebenarnya tidak ada air mata di surga. Bapak Ibu perhatikan, selama kita menginjakkan kaki di bumi ini, selalu ada penderitaan, ada sufferings, ada problem, ada struggle, ada disease, ada rebellion. There's the many problem of the human kind. It's very complicated. Bapak Ibu perhatikan, ada begitu banyak komplikasi dari kehidupan manusia yang perlu kita pahami. Yang pertama, untuk melihat penderitaan itu, satu adalah kita memandang bahwa kita tinggal di dunia yang berdosa. Harus kita menerima realita. Karena itu Tuhan berkata ke gunung, ada sebuah lagu berkata, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tidak ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, ini sebuah realita
kita tinggal di dunia yang sudah jatuh, dunia ini tidak semakin baik. Bapak Ibu perhatikan, dunia ini tidak semakin baik. Di dalam pertama Yohanes pasal yang kedua, surat pastoral dari Yohanes, bukan rasul ya, tapi Yohanes adik Yesus. Di situ kita melihat bahwa dunia ini semakin berdosa. Dunia semakin lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang mengasihi dan percaya akan hidup selamanya. Bapak Ibu perhatikan ini dengan baik. Ada sebuah lagu pengharapan bagi kita di tengah-tengah penderitaan ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Ini adalah sebuah lagu kerinduan kepada Yerusalem yang baru. Semua orang menantikan pengharapan, semua orang menantikan damai. But they didn't never get the peace. Mereka tidak pernah mendapatkan damai itu. Karena itu orang mencari damai lewat pelarian. Orang mencari damai di bar, orang mencari damai di karaoke, orang mencari damai di tempat-tempat PSK, orang mencari damai lewat minuman keras, orang mencari damai lewat narkoba, orang mencari damai lewat berbagai hal yang menurut mereka can satisfy them, dapat memuaskan hidup mereka, but never. Tapi tidak pernah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Sampai hari ini. Dan kita ada di tengah-tengah penderitaan dan proses hidup ini. Hanya ada satu cara, yaitu kita menerima realita dan kenyataan yang ada. Berdamai dengan realita dan kenyataan yang ada, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada jalan lain selain hanya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, dalam perjalanan kita untuk hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka poin pertama adalah kita harus berdamai dengan realita kenyataan yang ada. Kita tidak hidup dalam sebuah dunia yang baik. Ketika kita belajar untuk menerima bahwa kita hidup dalam dunia yang berdosa itu, maka attitude kita, maka sikap kita akan berbeda. Amin. Kita yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, yang mengikuti Kristus, yang menjadi murid Yesus, sikap kita dan attitude kita ketika tinggal di dunia yang sudah jatuh ini berbeda, Bapak Ibu. Cara pandang kita terhadap kehidupan berbeda. Ketika kita menghadapi penderitaan juga berbeda. Ini yang penting sekali dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Kita harus menerima kenyataan bahwa Roma 3:23 semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh anugerah Allah semua kita diselamatkan oleh Allah. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu poin pertama adalah kita harus menerima. Perspektif kita, paradigma kita adalah kita tinggal di dunia yang tidak semakin baik, tapi kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin rusak.
Mungkin Anda lihat banyak pembangunan dan lain sebagainya, tapi sistem, tatanan, etika, dan moralitas, attitude manusia semakin hari semakin rusak. Hari ini Bapak, Ibu, bahkan Presiden, bahkan Perdana Menteri, even pastor itu menikah. Pendeta di Amerika menikah laki-laki sama laki-laki di atas mimbar, dan mereka pelayanan. Asli perempuan dengan perempuan, Anda ketik di internet, Anda temukan itu. These the things I've ever never seen. Hal ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, tapi hari ini jadi Sodom dan Gomora, dunia rusak. Bapak Ibu, hari ini Anda lihat di Denpasar, anak umur 14 tahun sudah bisa bunuh orang pakai pisau dapur. Dunia tidak semakin baik. Nah, itu realita yang harus kita lihat. Lalu yang kedua adalah sikap kita dan attitude kita sebagai anak Tuhan. Katakan amin. Ketika kita tahu bahwa kita tinggal di dunia yang berdosa ini, dan kita menjadi orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka attitude kita akan berbeda. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan itu berbeda. Kita harus menunjukkan perbedaan, Bapak Ibu. Di jalanku ku digiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Menyadari bahwa Tuhan memakai penderitaan untuk membentuk kita dan memproses kita. Yakobus berkata bahwa anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya the process of life. Kita tidak bisa menghindar dari penderitaan. Bapak Ibu, proses penderitaan, sakit, penyakit, kegagalan, ada hal-hal dalam hidup ini yang terjadi. Kita harus bisa menerimanya. Itu. Kita tidak bisa lari. Kalau Bapak Ibu mau lari dari proses penderitaan dan mau hidup nyaman, gampang saja. Bapak Ibu bisa mengakhiri hidup ini. Karena ketika mengakhiri hidup ini, maka Anda tidak perlu kerja keras, Anda tidak perlu cari uang, Anda tidak perlu bersusah-susah dan lain sebagainya. Karena kalau sudah mati itunya, tidak berpikir apa-apa lagi. Kesadaran ini membuat kita menyadari bahwa selama kita tinggal di tubuh yang fana ini, selalu ada penderitaan yang kita hadapi. Tapi berbeda ketika kita sudah mengenal Kristus dan tinggal di dalam Kristus, cara kita menghadapi penderitaan itu berbeda. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Mazmur 92 yang menjadi tema utama kita, Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga hati kami bijaksana. Artinya apa Bapak Ibu? Minta Tuhan tolong, dan kita lihat situasi di sekeliling. Hari ini tanggal 12, besok sampai tanggal 25 ada PSBB. Bangsa ini terlalu banyak menuntut rakyat. Bapak Ibu perhatikan, mereka menuntut pemerintah beli vaksin. Sudah ada vaksin, mereka bilang presiden coba duluan. Setelah presiden mau coba duluan, mereka bilang harus syuting secara live. Setelah syuting secara live, apakah benar vaksinnya? Ya, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Di mana-mana, perhatikan, pemerintah tidak ada yang ingin membunuh rakyatnya. Karena itu jangan kita mengikuti buzzer dan hoax yang ada di Facebook. Apalagi kita orang Kristen. Bapak Ibu, pemerintah mana ada mau bunuh rakyatnya sekian juta orang ini. Nah, kalau kita pakai logika, mereka membeli vaksin itu dengan triliunan rupiah. Orang yang beli vaksin juga di dalamnya ada ahli-ahli kesehatan yang ke sana. Kalau kita membaca berita harus dengan baik dan benar sekali. Cross check dan cek berita. Karena ada begitu banyak berita yang menjadi oposan pemerintah, yang mencoba untuk melawan pemerintah, lalu membuat berita setengah benar. Nah, kita di situ terkecoh, kita ikut menyebarkan. Tugas kita dalam melawan buzzer itu dengan berpikir yang baik, dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjaga hati kita untuk apa? Supaya bijaksana untuk kita menghitung hari-hari ini. Alkitab memberikan contoh kepada kita di dalam, Bapak Ibu lihat, Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 mengajarkan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Supaya di tengah-tengah pandemi Covid ini kita menjadi bijaksana. Salah satu cara untuk menjadi bijaksana adalah dengan Tante Eka
Tolong lihat. Mari. Cara kita menjadi bijaksana adalah dengan terus membangun relasi dengan Allah. Bapak Ibu harus perhatikan ini. Membangun relasi dengan Allah. Make a deeply relationship with God. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh how I love You God. Bapak Ibu perhatikan, membangun relasi dengan Allah di tengah-tengah proses hidup yang kita hadapi. Ini is a very important thing for us. Bapak Ibu perhatikan, membangun relasi dengan Allah. Ada sebuah isolasi rohani sebenarnya kalau kita memahami situasi saat ini isolasi rohani. Spiritual isolation from God to all of us. Bapak Ibu perhatikan ketika Israel dijajah, Israel diperbudak di Mesir setelah kematian Yusuf, maka bangkitlah seorang Fir'aun yang jahat yang didn't never about Joseph. Tapi Bapak Ibu perhatikan di situ, dan akhirnya mereka dijajah tinggal di sebuah tempat yang bernama Goshen sampai akhirnya finally ada tulah. Bapak Ibu perhatikan di situ, ada tulah yang keluar. 10 tulah itu Israel tinggal di sebuah tempat yang bernama Goshen. Tapi around them di Mesir itu penuh dengan tulah. Dari tulah pertama air menjadi darah sampai tulah ke-10 kematian anak sulung. Ada sebuah isolasi rohani di situ Bapak Ibu lihat. Orang Israel tidak keluar. Artinya inside God. Di tengah-tengah situasi ini, let's take a time to prayer, let's take a time to worship, let's take a time to read your Bible. Make a deeply relationship with God. Jangan kita berpikir kapan habis. Kalau kita bertanya kapan habis, belum tentu habis. Karena there's no one can predictable this pandemic. Yang menjadi pertanyaan adalah bukan kapan habis, tetapi apa yang Anda lakukan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Nah itu jadi pertanyaannya. Kalian semua perhatikan dengan baik. Apakah Anda baca Alkitab? Apakah Anda berdoa? Anda berleha-leha atau yang lain? Bekerja iya, melakukan pekerjaan itu wajib. Tapi apakah ada waktu-waktu luang di mana kita bersekutu dengan Allah? Ini anak-anak di panti perhatikan dengan baik. Ini penting bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID ini. Karena iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul, faith come from hearing the words of God. Bapak Ibu perhatikan. Ketika Yesus menghadapi diabolos di padang gurun, yang terjadi Bapak Ibu lihat adalah Yesus berkata ada tertulis that was written. Ada tertulis firman Allah 4 kali. Ada tertulis, tidak ada yang lain. Nah hari ini yang kita hadapi di tengah-tengah pandemi COVID ini adalah ada tertulis. Apa yang Tuhan katakan bagi Alkitab, katakan bagi kita itu yang kita pegang di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini menjadi sebuah momen untuk isolasi rohani yang membawa kita ke ruang the secret room with God, make intimacy worship with God, read your Bible, take a time to pray, take a time to worship, just you and God. Ini penting bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, supaya hati kita menjadi bijaksana. Allah berkata hanya orang yang intim, yang bergaul karib dengan Dia, rahasia dan perjanjiannya diberitakan. Dengarkan lagu-lagu rohani yang membangkitkan gairah kita untuk terus mempercayai Allah dalam berbagai-bagai situasi-situasi kehidupan ini. Yang berikut Bapak Ibu, cara kita memandang penderitaan dan proses. Orang Israel memandang penderitaan dan proses itu sebagai bagian dari cara Allah mengasihi mereka. Perhatikan, karena Allah itu kasih, Allah itu kudus, maka tidak ada sesuatu yang buruk yang datang dari Allah.
Nah, ketiga orang Israel, cara Israel itu memandang penderitaan. Ketika musuh datang menyerang mereka, wabah dan lain tulah kena mereka. Mereka memandang itu sebagai sebuah cara Allah mendidik dan melatih mereka. Karena dengan kita melewati penderitaan itulah ada pengalaman hidup kita. Kita mengenal Allah dalam hidup. Kita mengetahui cara kerja Allah dalam hidup. Penderitaan itu membentuk kita untuk kita menjadi kuat. Ini proses hidup yang kita hadapi, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat mengenali Allah lewat suffering ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Ayub melewati suffering dengan baik. Dari situlah Allah membentuk Ayub sehingga memiliki paradigma yang berbeda. Padahal Bapak Ibu tahu, Ayub itu adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Allah, yang jujur. Kriteria Ayub itu kriteria luar biasa, orang benar, baik, saleh, jujur, takut akan Allah. Tapi mengapa penderitaan yang dialami oleh Ayub? Allah mengizinkan cerita ini bagi kita supaya kita belajar dari kehidupan kita. Allah tidak pernah salah dalam hidup ini. Yang salah adalah kita sendiri manusia, pilihan dan keputusan kita. Ada orang Kristen yang menjadi bodoh dalam hidup ini dan menganggap segala sesuatu itu Allah izinkan. Ketika ada orang cerai, lalu Alkitab berkata, dia berkata bahwa Allah mengizinkan segala. Allah tidak mengizinkan perceraian. Yang memilih cerai itu even as a Christian itu adalah karena kedegilan hatinya dia sendiri. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Kalau Allah mengizinkan apa? Allah tidak mengizinkan. Apakah Allah mengizinkan kita pakai narkoba? Allah mengizinkan kita kawin cerai? Allah mengizinkan apa? Allah tidak pernah mengizinkan hal-hal seperti begitu. Orang Kristen punya pengertiannya yang goblok. Makanya mereka mengatakan, oh Allah mengizinkan perceraian. Ada seorang yang bernama Ahok lalu bercerai dengan istrinya. Lalu kemudian orang Kristen berkata, oh iya Allah mengizinkan ini terjadi. Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi. Yang terjadi adalah kebodohan di antara mereka berdua. Orang Kristen, Allah mengizinkan. Enak sekali. Allah mengizinkan hal itu. Tidak ada sesuatu yang buruk yang datang daripada Allah. Karena itu orang Israel menganggap proses penderitaan itu sebagai bagian dari Allah mengasihi dan membentuk mereka. Supaya genaplah pernyataan Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Karena itu lewat penderitaan kita belajar. Hati kita menjadi bijaksana, kita lebih tahu tentang Allah, kita lebih dekat dengan Allah. Karena itu mari menggunakan momen isolasi rohani ini dengan bersekutu dengan Allah. Take a time to make a deeply relationship with God. Read your Bible. Take a time to praying and worship. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, sehingga kita dapat membaca perasaan Allah, kehendak Allah atas apa yang terjadi, sehingga kita memperoleh spiritual discernment yang baik, yang benar dalam hari-hari yang akan kita lewati. Bapak Ibu perhatikan, hari-hari ini cepat berlalu kan, seperti uap. Kita sudah ada di minggu kedua, besok minggu ketiga, besok bulan Februari akan kita hadapi dalam hidup ini. Lalu kemudian akhir tahun lagi, still same, perputaran waktu tidak dapat kembali. Karena itu mari kita berusaha berjuang untuk mengerti dan menghitung hari-hari sehingga hari-hari kita bijaksana. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tentang taruh tangan kanan di bagian ulu hati yang sakit. Kita akan berdoa. Semua angkat tangan, arahkan tangan ke Tante Eka dan berdoa buat sakitnya. Sama-sama jemaat semua kita mengeluarkan kata-kata doa buat Tante Eka. 3 ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hari ini ada jemaat yang hadir dalam ruangan ini Tuhan, yang sakit ulu hati. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan kesembuhan terjadi. Kami berdoa divine healing and blessing come into her life in this day God. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih buat kesembuhan yang sudah dia rasakan saat ini. Di dalam ibadah ini, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau hadir dan telah menyembuhkan dia. Kami bersyukur Tuhan atas kesembuhan, atas semua doa-doa jemaat yang hari ini sama-sama dinaikkan di hadapan hadirat. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua kembali duduk di tempat masing-masing dan kita berdoa.
Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar. Firman ini menguatkan kami, firman ini meneguhkan kami. Tuhan, Engkau selalu mengajar kami sehingga kami memperoleh hati kami yang bijaksana. Hati kami, hati nurani kami, konsisain sunardesis kami, pelitan nesyahma ini, supaya Allah dapat berbicara dalam hidup. Kami dapat melihat Tuhan, di mana saat corona ini kami memiliki waktu yang lebih dengan Engkau, dengan keluarga Tuhan. Ini adalah sebuah isolasi rohani bagi kami. Ajar kami Tuhan, teach us, oh Lord, how to make a deeply relationship with you God. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami untuk melihat sekeliling kami, supaya kami bijaksana menggunakan waktu-waktu yang ini. Saat ini ada dengan yang baik Tuhan. Lalu Tuhan, kami belajar Tuhan untuk melakukan pembacaan kitab suci, supaya kitab suci itu menolong kami. Tuhan, pembacaan kitab suci itu menguatkan iman kami. Karena Engkau berkata Tuhan, jika kami mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami dari kebodohan Tuhan, dari ketidakmengertian hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas seperti gadis-gadis bijaksana di saat-saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk hari ini firman. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian kita di hari ini.